bisa nempatin rumah besoknya. Ya. Ini buat pemilik tanah ya. Sekarang pertanyaannya, Bang Dani nggak ada DP loh? Ya. 1,5 juta saya kasih uang. Nah, tiba-tiba saya nggak bisa ngangsur lah. 5 bulan, 6 bulan. Apa sampai nggak usah lama-lama, 3 bulan lah. Pemilik tanah ini kan pakai uang. Nggak mungkin dia nggak duit. Pasti mau duit. Nah, sekarang apa dapat yang Anda beli di tanah? Ya, itu satu. Karena dia bukan badan hukum, dia hanya pribadi kan. Nah, jadi suatu saat kalau kamu tidak bisa bayar 6 bulan, kira-kira pertanyaan saya, apakah duit kamu bisa kembali? Kembali nggak? Insya Allah bisa. Kata siapa? Kata siapa? Pak, Bu, Anda nempatin rumah udah jadi kok 1,5 juta sebulan, nggak kembali DP, 6 bulan kemudian nggak bayar. Kok minta duit apa sama pemilik tanah? Hah? Minta duit apa? Ini pengalaman saya sendiri pribadi dan ini saya sendiri. Waktu tahun 2015 saya nggak mau lewat bank, ya. Ini cerita saya. Karena saya waktu itu tanah di Spandar itu saya cakap sama ibu, saya developer tanah dulu situ. Saya menjualkan ke si pembeli dan si penjual ini mengadakan sama saya disuruh menjual. Jadi setelah saya jual, si pembeli ini menjualkan ke bank. Dari bank dia mendapatkan data 2 hektar tanah yang di Spandar itu. Jadi 2 hektar lebih lah ya. Jadi 2 hektar lebih itu karena saya sudah nggak mau dengan bank, saya mengambil rumah. Itu ada rumah saya. Waktu itu saya ambil rumah dari Spandar lewat tuan tanah ini. Karena tuan tanah ini jujur, saya bangunkan rumah itu dari PTN, dari bank. Jadi di rumah itu dapatnya jatah 25 unit. Dari 2 hektar tanah itu, sebenarnya bank yang punya. Tapi dia tetap, kalau seandainya orang kendala dengan bank, dia Bapak ini siap mengadakan perjanjian dengan dia tanpa dipungut, istilahnya kita booking aja dengan waktu 2 juta. Tapi kalau kita cicilan kita DP kita masuk berapa, dibalikan 100%. Saya pernah mencoba. Sekarang saya mau tanya, kalaupun dibalikan 100%, kita pertanyaannya sederhana. Coba kamu lunasi, di mana sertifikat? Ya sertifikat memang dia pegang dari tuan tanah. Sekarang kalau saya lunasi, di mana sertifikatnya? Di mana? Di bank. Mana bisa diambil? Karena dijaminkan dengan namanya kontrak. Makanya kita jadi pembeli mesti cerdas. Berarti Anda sebelum masalah tanah, cuma masalah rumah. Kalaupun dia kembalikan, ya Anda tidak rugi, dia tidak rugi. Kenapa? Karena tanah masih milik dia. Apa ruginya? Jadi kita juga harus cerdas. Kita ini sebagai pembeli. Nah, jadi dengan adanya tantangan ini, Pak Dani, buat saya no problem. Kenapa? Tukang emas. Kalau cuma jual 1 toko emas saja di Tanjung Pinang, nggak bakal laku. Nggak ada yang percaya kalau emasnya itu yang terbaik. Tapi kalau berjejer-jejer di tukang emas, ada di pinggir toko, pasti kamu carilah yang terbaik. Kamu carilah yang masuk di logika. Oh, ini ternyata emasnya murni nih. Kalau ini campuran, ini udah kebakar, ini bahaya ini. Saya harus pindah ke emas itu. Jadi Kompolnas nggak pernah takut dengan adanya saingan. Orang akan tahu mana emas, mana tembaga, mana batu, mana itu yang asli, mana itu yang palsu, Bang. Solusinya bukan saya takut dengan saingan kita, cuma saya kasih gambaran sama itu aja. Karena nanti jangan disalahkan, nanti di sini kan marketing atau apa semuanya di sini. Pak, bukan gambaran. Yang harus Anda lakukan adalah kita harus mencerdaskan pembeli. Bukan gambaran. Gak perlu gambaran, itu biasa lah, semua orang jualan bersaing, toh. Tapi Bapak harus memahamkan kepada pembeli bahwa kalau ini yang terjadi akibatnya ini, kamu mau pilih ini silakan. Ini yang terjadi akibatnya ini, kamu mau pilih silakan. Tapi di dalam nalar saya, apabila saya langsung menempati 1 juta sebulan, terus tiba-tiba saya mau batal uang saya kembali 1.001 lah, Pak, ada orang seperti itu. Kalau saya jadi tuan tanahnya, kamu nggak punya DP, nggak punya apa, kita balikin. Tapi setelah ini menempati 6 bulan, masa nggak bayar sama sekali ngemplang? Anggaplah misalnya kamu sebulan 1,5 juta, 6 bulan kamu ngemplang. Yakin uang kamu dibalikin semua? Saya nggak yakin. Nggak yakin saya. Yakin kamu 6 bulan kamu udah bayar, Pak. Kamu masih di rumah itu. Saya yakin kalau ya nanti saya balikin duitnya. Mau balikin pakai uang apa, Pak? Belum laku tanahnya. Belum tinggal lah kita. Apalagi zaman pandemi begini, mana orang punya uang susah lah.
Jadi tak apalah, itu urusan mereka lah. Yang paling penting sekarang Kopimnas punya ciri khas sendiri. Nah ini yang harus kita pertahankan. Kamu mau ikut, monggo. Nggak mau ikut, ya doakan. Selesai. Jadi kita juga jangan saling berjolimi. Selesai aja udah. Ya Bang ya? Ya. Oke, saya mau tahu di belakang lagi. Abang saya di belakang itu juga harus tahu. Sudah anggota belum Bang? Ya, Bu. Sudah? Wah, alhamdulillah. Ini banyak anggota yang saya senang ini. Siapa namanya Pak? Perkenalkan. Berapa lama sudah di sini? Nama saya Rio Infantri. Saya sudah 20 bulan. Subhanallah. Bulan Ini orang-orang luar biasa Pak Yusuf yang datang ya. Orang istiqomah pilihan Allah ini. 20 bulan, pernah enggak? Pernah. Subhanallah, ini nomor 1 kayaknya. Halo? Ini kayaknya nomor 1 nanti yang dapat ini. Bang siapa namanya? Rio Infantri. Oke. Pak Rio, oke. Apa yang mau Bapak tanya atau apa yang Bapak butuhkan saat ini? Masalah pembangunan, Bu. Bangunan, oke. Pengen tahu masalah pembangunan? Ya, Oke. Itu saja, nggak ada yang lain? itu saja. Oh, itu saja. Pengen tahu cara bangunnya seperti apa? Oke, sip. Oke, jadi pertanyaannya itu ya, nggak ada yang lain ya. Oke. Mungkin ibu saya di depan, gimana? Ini abang saya belum tanya. Saya mau tahu masalahnya masing-masing. Biar saya tahu nanti obatnya apa. Kan obatnya jadi tahu. Ini obatnya apa, ini obatnya apa. Ini dengan siapa abang saya? Nama saya Ravensa. Pak Ravensa. Oke. Sudah berapa bulan? Pastinya saya nggak lupa sih, Bu. Saya yang pengendalinya istri kan. Oh, istri. Oh, ini mewakili istri ya. Ya. Oke. Terus? Pertanyaan saya sih kurang lebih sama Bang Rio. Ya. Oke. Bangunan. Itu kalau kita lihat rumah yang contoh ini kan, ya. Dia opal Bu ya. Iya. Sedangkan kan kemarin itu. Ditanyaminnya nggak opal? Ya itu aja sih. Sendiri. Ya, itu aja. Oh itu aja pengen tahu bentuk bangunan. Oke. Itu aja ya. Oke. Saya pengen tahu ke ibu saya yang cantik ini. Ibu saya boleh? Ibu siapa namanya? Sudah berapa bulan Bu di sini? Baru kan? Baru. Ya, baik. Saya Ibu Asmiati ya. Ibu Ros ya? Oke, problem. Sudah bergabung dari Desember 2018 ya. Oh ya, 2018 ya. Subhanallah. Ya saya tertarik aja bergabung di sini karena ini sifatnya umum, ya kan? Nggak apa ya? Untuk orang yang nggak punya slip gaji pun bisa, ya kan? Untuk orang yang nggak punya kerjaan tetap juga bisa. Ya senang aja sih. Pertama lihat gitu kan di postingan gitu kayak punya bagus aja gitu terus ikut. Tapi karena saya kan nggak punya kerja tetap, jadi saya sempat tunggak lah. Tunggak. Tapi saya usahakan. Kalau seandainya saya ambil di perumahan yang seperti di BTN ya, mungkin tunggak itu udah kena denda ya. Udah kena denda banyak itu. Di sini saya nggak kena denda, jadi saya nggak terlalu pusing gitu. Jadi santai aja lah, kayak orang kampung lah ya. Lebih adem lah ya. Nggak terlalu stres. Ya, soalnya saya dengar Bang Dewi stres. Oh, enggak ya? Oke, apa yang mau Ibu butuhkan saat ini? Pengen tahu pembangunan? Saya cuma ikutin aja lah terus. Ikutin. Oke, Ibu pengen tahu. Kalau disuruh nyicil sama bayar, lebih pilih gratis atau nyicil terus? Soalnya di Jakarta banyak yang gratis. Banyak saudara-saudara saya yang sudah saya bimbing, alhamdulillah mereka nggak pernah pusing pikirin bayarannya sehingga tidak pernah hutang. Ingin gratis sih, ingin juga, tapi yang nggak mungkin kan kita ingin juga merasakan hasil keringat sendiri ya. Iya, maksudnya kalau boleh ya mau dicicilin gratis atau mau yang dicicil terus. Karena nanti saya kasih tahu caranya. Ini kan kita sifatnya kerja. Saya ini sedang mau membentuk, karena ini mungkin tadi bukan gosip ya Pak, kami mau buka 3 hektar. Jadi besok kami akan ke PJB, kami ada lahan 3 hektar. Saya kepingin yang hadir di sini, harapan saya ya Mbak Rosmiati ya, harapan saya bisa membantu saya membesarkan Kopimnas. Terus kedua, nggak takut nunggak lagi, karena setiap bulan dapat gaji minimal 5 juta, mau nggak dapat komisi 5 juta. Nanti dari komisi 5 juta bisa buat bayar cicilan dan juga buat beli lipstik nanti ada. Kepingin nggak? Pingin. Oke. Boleh nanti saya kasih tahu ya. Oke. Berarti siap ya dikasih itu. Saya mau dengar dari Pak Suhu saya di depan ini. Suhu saya di belakang. Ini kepala suhu Kepondang.
Ya. Ya. Silakan, ya betul. Dia pejabat PLT. Ini yang you bilang Bapak ngajak kontraktor Pak, ini bukan? Pak siapa namanya? Pak Haji. Pak Haji Saril. Dari tadi Pak Haji udah gak tahan, mau cepat bangun, mau bantu kita bangun ya? Hah? Coba aja. Ada samuran juga. Hah? Ada samuran juga hari ini. Oh ada, oh jadi nggak bisa diam gini. Saya pikir udah nggak tahan dari tadi kayaknya. Ada korbanku. Oh, korban apa Pak? Tadi korban. Daging kurban. Ya, apa yang Bapak kan sudah menempati berapa bulan? Tahun pas. Tahun. Apa rasanya Pak? Bapak apa rasanya tinggal di rumah yang tidak ada batu? Apa enak? Apa berasa ada aura-aura bagus kan? Gitu. Ya, Bapak kan udah nempatin ya. Gak stres lah, setahu saya. Stres kan? Kalau saya bandingkan kalau rumah saya di kampung, ya mungkin cukup besar, tapi tak senyaman rasanya tinggal rumah yang tipe 8 dan 6 itu memang cukup nyaman, tapi kecil ya sih rasanya besar. Saya termasuk orang keluarga besar, kalau keluarga kumpul juga terasa kayaknya besar juga. Ya, memang ada nyaman besar di situ. Memang kata PRT definitif yang di situ bilang saya, kenapa Pak Haji mau tinggal di hutan sini? Saya bukan butuh kemewahan, tapi saya butuh ketenangan. Saya dan keluarga memang merasa tenang. Memang ada sedikit musim korban ini, ada parfum sapi itu kan, itu rasanya rasa mencium. Ya, biarpun sekarang ini polusi udara di situ, parfum hewan sapi, hewan korban itu luar biasa. Ya. Tapi itu musiman. Cuma hanya sekedar musiman, jangan pula anggota yang lain dengan cerita saya ini mundur pula. Ya, itu cuma hanya musiman, tapi yakinlah kalau kita menempati rumah tanpa riba ini memang sudah saya bedakan lebih nyaman. Begitu juga saya beserta keluarga juga menyatukan mohon maaf dari batin semua dan mohon maaf mungkin di dalam grup ada perkataan-perkataan yang kita tidak tahu. Kalau kita melihat wajah orang salah menulis, kita mengerti ini orangnya berulang. Ya. Kalau lewat WA ini kita tidak mengerti. Ya, kalau ada lewat WA atau mungkin keluarga saya atau dari saya yang mungkin tidak berkenan di hati untuk urusan besar, ya saya mohon maaf. Tapi saya tetap sama-sama Pak, agak minta maaf. Ya. Tapi saya pribadi tetap eksis terus mempromosikan Komnas ini. Kata saya yang tidak ada di developer lain, Komnas ini cuma satu. Ada satu. Memang kata Bang Dhani tadi, ada saingan katanya, 1,5 juta maksudnya pasti terbukti. Tapi kalau seandainya orang itu tidak bayar tadi, ya tidak bayar, mungkin uang kita tidak dibayar. Ya kan? Nggak ada hukumnya. Ya ada hukumnya. Di situ bedanya Komnas. Nonggak 3 bulan, tidak ada istilahnya pengusiran, tapi dengan bahasa yang santun, diajak berunding. Ya, itu yang saya rasakan sekarang. Kalau di developer lain 3 bulan dah alam. Rumah dalam pemantauan. Rumah dalam persiapan. Justru kayaknya ya. Iya. Justru tukang tagih nih Pak. Kalau dia dengan Uci dah datang ke lokasi saya dah ngeri. Apalagi awal-awal bulan, aduh. Saya siapkan itu makanan yang enak-enak, saya sogok dia kan. Supaya nggak lagi ya. Nggak ada lagi, jadi sampai lagi. Pantesan Uci gemuk sekarang. Masak terus Bu. Sampai Yusuf. Jadi Bu, begini Bu. Sedikit ini saya ingin menyampaikan ini, mohon maaf. 2 hari yang lewat, memang jujur saja, saya pribadi memang agak menunggak beberapa bulan gitu kan. Tapi ada telepon dan ada WA. Biasanya kata istri saya nggak pernah seperti ini bahasanya. Kok aneh nih sekarang. Ini bahaya, saya telepon si Yusuf. Itu betul nggak Sob? Orang dari koperasi.
Nah, ini yang perlu saya koreksi karena sudah tidak sinkron lagi. Saya bertukarnya di luar. Kata saya, koperasi ini tidak ada bahasa kasar kayak di kolektor kalau dia menagih. Emang kemarin nagihnya kasar? Kasar. Kasarnya gimana? Kasarnya bisa bayar hari ini nggak? Jadi kapan bisa bayar? Ah, begitulah intonasi bahasa itu. Yang ngomong bayar orang Medan? Enggak, cewek, cowok, cewek. Cowok. Saya juga teleponnya, Bu. Nah, ini untuk koreksi Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Apa itu ya? Sekretarisnya Bapak. Oh, sekretarisnya Bapak Taufi. Oh, Ya, Nah, itu untuk kemarin ya? Iya, Bu. Oh iya. Saya Ya, 50 orang dia tadi. Oh iya. ya, jadi itu tolong karena kita ini kan berbasiskan saling nyambung. Jadi kan karena ini nggak sinkron lagi apa yang saya bicarakan di luar. Saya dulu bikin kopi ngomong Kopnas begini. Kalau gini bahasanya orang bisa balik belakang. Nah, ini untuk koreksi kita bersama. Saya merasa koperasi ini milik saya. Saya tidak merasa koperasi ini milik Jadi seseorang. kalau milik Bapak bayar dong. Ya? Kan perlu duit kita. Ya kalau milik Bapak harusnya jangan ditunggak. Betul nggak? Ya. Harusnya dibayar. Kan milik Bapak. Betul Pak. Jadi kalau kita bicara bayar, siapa sih yang ingin ada hutang? Tapi kan saya hari ini mau datang kasih solusi. Nah, supaya Bapak nggak nunggak lagi. Nggak enak kan ditagih. Ya, Nah, jadi nanti saya kasih solusi. oke. saya aja nggak nunggak, Bu. Ditagih juga semalam. Nggak apa-apa. Dia mau kenalan ya orang tadi. Bilangnya katanya kalau nggak bayar udah masuk 3 bulan, nanti pembayaran bangunannya nggak dilancarkan katanya. Ah, lucu saya gitu. Apa saya nggak bayar bilang? Oh, tunggu aja Tapi kalau sana. uji yang lagi enak Bu. Lama-lama balik, Bu. Ini perbandingan Bu ya, kalau uji yang lagi, biarpun kita kali duit Bu kita bayar. Uji yang Kenapa? lagi Karena uji nangis. bukan Bu dia Pak, dengan bayarlah. Kalau enggak saya nggak digaji. iya betul Bu betul. Betul sih. Nih, betul. Tapi dengan adanya bahasa seperti sudah ini, kan ini jujur kita ini keluarga besar Bu. Jadi kita buka-buka aja acara kali. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan bahasa itu, kayak orang yang mau mengatur jadi dia mengatur. Nah, itulah mungkin sedikit keluhan dari saya. Kalau yang lain saya rasa positif semua. Bu. Terus kira-kira kalau Kopurnus kurang fit, terusnya Bapak anggota boleh? Boleh. Memang itulah tugas kita ya. Nah, boleh. Bisa lah, Pak. Kalau kayak gitu, sebenarnya gini Pak. Sebenarnya mungkin gini, mungkin kalau memang kita ada salah ya kita minta maaf. Karena posisinya itu kan orang baru semua. Kemarin, jadi kami ini ada kejadian Pak. Jadi mungkin Bapak dapat imbas. Dari 20.000 anggota, kami kecolongan saldo. Nah, jadi ini mengimbas semua daerah kami cek semua. Jadi semua daerah bukan Tanjung Pinang aja Pak. Seluruh anggota Kopurnus kami cross check sampai ke dasar. Karena ada oknum, ini agen atau cabang atau camnya, mereka ngambil saldo anggotanya. Dianggap anggotanya ini bodoh. Jadi dia sudah transfer uang, nah uangnya ini tidak dibayarkan ke Kopurnus. Makanya sekarang ditagih, dicek semua. Nah, Bapak harus paham kenapa ada kejadian ini ya, karena kami terus terang sudah mulai ketajaran. Jadi kalau kami diamkan, pencurian ini akan berlanjut terus. Nah, jadi mungkin dari sisi Bapak nggak nyaman, dari sisi kami bukan nggak nyaman lagi Pak, terganggu cash flow-nya. Karena uang kami hampir 50 juta itu tertahan di luar. Dan ini akan berpengaruh pada pembangunan. Gitu. Ini kejadiannya. Belum lama, baru sekitar 2 minggu lalu ketahuan ada jam yang ngambil uang anggota sampai 35 juta. Itu satu daerah Pak. Makanya akhirnya kami press semua. Jadi semua kami tagih. Karena kami mau tahu, contoh nih, kejadiannya begini Pak. Saya sudah bayar kepada Yusuf. Saya sudah bayar kemarin tanggal 1. Misalnya, kami tagih Pak tanggal 10. Karena di tempat kami belum paid. Gitu. Kami tagih lah tanggal 10 kan. Saya udah bayar kok tanggal 1 sama Yusuf. Nah ternyata permainan di dalam manajemen kami adalah uang anggota yang tadi disetor ke Yusuf tidak dimasukkan kepada NAK Bapak. Tapi uangnya diputar sama mereka, dipakai. Jadi sekarang kami akan bikin potong leher.
Jadi kami ada 2 penagihan, satu dari pusat, satunya dari daerah. Kenapa? Karena ini untuk meng-cross check orang-orang yang nakal tadi. Kami harus bikin ini senjata yang paling ampuh. Apa senjata yang paling ampuh? Kami harus pastikan sampai ke bawah itu terjadi penagihan. Bukan kami nggak percaya ke daerah, Pak, tapi kami harus 2 kali cross check. Karena kalau 2 kali tidak akan mungkin mereka menggunakan uang cash flow kami. Karena kami kemarin terlalu memberi kemudahan. Akhirnya, Pak, Bapak tahu apa yang terjadi. Bapak tahu nggak pemilik dari kepondan Cina? Nggak tahu ya? Yusuf mungkin sering nangis lah. Kami pasti betah-betah, Pak. Karena pembayaran kami tidak sesuai lagi dengan komitmen awal. Nah, kami bilang, Pak, Bapak harus menyadari lah, ini COVID, orang semua pada nggak bisa bayar. Sekarang pertanyaannya, Kopurnus minta tolong ke siapa kalau bukan ke anggota, toh? Nah, jadi kalau saya sekarang, yang paling penting di sini adalah sebetulnya saya tidak akan fokus pada masalah Anda enggak. Tapi saya akan fokus bagaimana caranya supaya yang hadir di sini minimal hari ini Anda semua orang yang clear, tidak ada tunggakan. Gimana caranya? Saya akan bikinkan dia dari penghasilan 5 juta sebulan. Kalau dia sudah dapat otomatis duit penghasilan 5 juta sebulan, saya yakin Buras nggak akan tunggakan. Jadi tadi pertanyaan Bapak, kalau Bapak tidak mau mendapatkan suara yang tidak enak tadi, sekarang Bapak harus cari solusinya. Solusinya hari ini saya berikan supaya Bapak tidak lagi nanti ada tagihan lagi karena Bapak menunggak tadi. Yang pertama, Bapak mungkin dari sisi Bapak tidak ingin seperti itu. Tapi dari sisi kami, Pak, keganggu cash flow-nya. Karena ketika kami mau bayar tanah, uangnya nggak ada. Nah, sedangkan sistem manajemen kami, uang Tanjung Pinang tidak boleh lari ke Jakarta, uang Jakarta tidak boleh lari ke Tanjung Pinang. Nah, sekarang kalau Tanjung Pinang kekurangan uang, kemana Pak kami harus minta? Kalau bukan kami sekarang fokus pada solusi. Betul? Nah, ini, jadi saya mohon maaf, kalau memang kemarin nggak nyaman, karena memang ada imbas dari masalah kami di internet. Tapi Tanjung Pinang bersih. Tanjung Pinang alhamdulillah bersih. Ini paling bersih Tanjung Pinang. Ya, tepuk tangan dulu dong. Iya. Tidak ada penyelewengan. Iya. Tanjung Pinang nomor 1. Tidak ada penyelewengan. Yang saya terjadi penyelewengan itu di daerah Manado. Di daerah lain juga banyak, tapi kita beresin banyak. Tanjung Pinang nomor 1 itu banget. Saya salut lah. Tanjung Pinang tuh benar-benar bersyariah. Jadi makanya Yusuf sekarang tambah gemuk tuh karena saya pakai terus. Tidak pernah saya, walaupun lagi susah pun saya tidak akan pernah sih alhamdulillah ya Pak di zaman COVID ya. Bukan kami semakin nyungsep ya. Tapi alhamdulillah sama Allah kami diangkat terus gitu. Kenapa? Kami tidak pernah memphk pegawai, insya Allah ya Pak. Yang kedua, kami punya kantor sendiri. Ini kan sudah mulai kepercayaan masyarakat naik. Karena masyarakat makin percaya dengan tanpa ibadah. Saya melihat Pak, dan ini menurut saya orang yang paling dapat takdir yang baik. Kenapa? Karena tinggal di rumah tanpa ibadah nih Pak, itu hati itu lebih tenang. Walaupun mungkin di telepon ya itu manusiawi lah Pak. Karena kan biar bagaimana namanya satu organisasi ada naik turun. Nah mungkin Bapak merasakan kemarin naik turunnya. Wajar lah Pak. Tapi kan Bapak merasakan enaknya lebih banyak, betul nggak? Tapi kalau lain jawaban itu lebih. Iya. Kalau ada rekan-rekan yang bertanya. Iya, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Karena memang sekarang ada double cross check dari pusat dan paling aja, gitu. Karena memang Tanjung Pinang bersih. Bersih. Alhamdulillah Pak Jul dan kawan-kawan sehat. Kalau nggak sehat. Kalau tidak bersih, Bu jujur aja nanti Uci sama Yusuf usir aja orang. Mereka orang-orang yang bersyariah. Jadi syariah itu bukan sekedar kata, tapi memang dilakukan. Oke, itu yang pertama Bu. Yang kedua, ini sekedar saran. Berkisar tadi saya mendengar dari masukan dari pertanyaan dari kawan-kawan yang lain tentang pembangunan rumah. Jadi pada kesempatan ini juga saya perkenalkan ini rekan saya, abang saya, senior saya, satu kampung. Dan saya sudah banyak cerita tentang abang saya Pak Isarul ini tentang Kopurnus. Beliau ini juga sudah berkecimpung di Tanjung Pinang di bidang kontak utama. Dan kayaknya tertarik ya Bu, tertarik. Makanya hari ini biarpun dia bilang asam uratnya kambuh, saya paksakan kalau saya jemput aja saya kan, kemudian biar tahu sedikit tentang secara umum Kopurnus ini, masa kontaktornya, calon kontaktor tidak tahu tentang Kopurnus yang dalam. Karena yang datang ini bukan tanggung-tanggung yang datang ini, saya tahu sumbernya, DM-nya beserta umum.
itu beliau bersedia hadir pada hari ini. Kami serius banget Pak, berdatang ke sini. Ya. Bukan Bapak Jadi yang kemarin kan Bapak. sebelum ke sini memang sudah ada perundingan antara saya dengan Pak Masara ini ya tentang pembangunan di pimpinan ini, bagaimana kita nampakkan progres sedikit untuk memancing para anggota melancar penyetoran per bulan. Sekarang yang sering kita dengar, aduh aku ini masih ragu 50-50. Setor terus ini nampaknya progres sedikit pun tak ada. Nah, rumput pun baru kemarin Pak Kit tebas. Nah, jadi belum ada progres kan sedikit pun. Jadi saya sudah bincang dengan abang saya ini. Beliau siap membantu Kopernas. Pak ini siap kan? Ya. Nanti secara teknis Bu, sesuai acara ini nanti kita mungkin ada duduk samalah dengan abang saya. Kita ujinya bagaimana cara menjawab pertanyaan dari kawan-kawan ini. Ya karena kalau nanti hitung umur kita belum cukup umur untuk membangun, ya kan? Ya. Nah, Nanti ada cara programnya. Kita mau melaksanakan program ini untuk percepatan. Nanti saya ceritakan program ini seperti apa ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini banyak Bu, kalau senior ini yang bicara di banyak Bu. Yang menyampaikan kesian sih. Ya udah lah Bu, kalau memang kayak gitu. Apalagi yang ketiga apa? Yang ketiga ini secara umum mungkin ya mungkin kawan-kawan di sini bisa dengar kalau memang itu bisa jadi bisa bantu memasarkan